Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, inayah, hidayah dan pertolongannya pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh bersamaan tanpa ada halangan suatu apapun, dan juga diteruskan talabul ilmi yang sudah rutin setiap minggu pagi. Semoga yang menjadi jerih payah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada azwaji, istri-istrinya, dan juga kepada pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini nanti saya sampai jam 6 kurang seperempat. Berarti hanya setengah jam, karena kebetulan ada santri yang akad nikahnya jam 6. Tapi kebetulan agak dekat dari sini, di itu pintu masuk ke ke Dinar Mas, maju sedikit, terus belok kanan, kamu domino di situ. Jadi dari sini paling 5 menit kan bisa. Jadi nanti kalau dari sini jam 6 kurang seperempat atau 6:10 dari kesana, jangan sampai Pak Om dulu lebih dahulu dari pada saya gitu ya. Nah, kemarin saya kepada Pak Agil ini saya jam 6 harus ada akhir nikah, kajian paginya diganti ustaz yang lain, atau libur, atau saya hanya ngisi setengah jam. Terus kanan saya walaupun setengah jam ya sudah. Sehingga kalau saya kalau pagi ini nanti hanya sampai jam 6 kurang, tidak seperti biasanya karena memang ada keperluan. Jadi santri sudah mulai besar-besar itu kan dikit-dikit besannya, dikit-dikit besannya banyak. Sekarang sampai ayat ke-13 ya. Kemarin 11, 12 yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tidak dipedot kama amanan nasu qalu, qalunya matobi'i, tapi ketika mengulang qalu anu'minu menjadi mat jais munfasil. Jadi biasanya secara umum itu kalau waqaf itu lebih panjang daripada wasol, tapi ada beberapa ketika waqaf lebih pendek daripada wasol, karena ketika diwaqaf menjadi mat tabi'i, ketika diwasolkan menjadi mat jais munfasil. Jadi kama amanan nasu qalu, hanya mat tabi'i. Dia mengulang qalu anu minu karena bertemu anjamannya. Kemarin mengomentari tentang orang munafik, Allah berfirman apabila dikatakan pada orang munafik itu jangan merusak di muka bumi, maka mereka mengatakan kami tidak merusak, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat kemaslahatan di muka bumi ini. Kemudian Allah menegur, ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Ingatlah bahwa mereka orang munafik itu yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadari. Kemudian ketika dikatakan lagi wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan lahum pada orang-orang munafik tadi, aminu kama amanan nas, aminu berimanlah kalian, hei orang-orang munafik, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang pada beriman. Kamu itu kok beriman kayak orang-orang yang beriman itu, jangan berimannya kayak kamu. Qalu, mereka orang-orang munafik tadi menjawab, anu minum kama amanas sufaha. Tinggal telepon, apakah kami disuruh beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi disuruh beriman kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali, kayak sahabat-sahabat yang lain. Jawabnya mereka malah anu minum kama amanas sufaha. Apakah kami ini disuruh beriman sebagaimana orang-orang bodoh pada beriman? Ala innahum humus sufaha. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang munafik itulah yang as-sufaha, yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Artinya di dalam ayat ini ada kasus orang bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya. Maka manusia itu dibagi menjadi 4. Coba kita mau pilih yang mana atau berada yang di mana. Yang pertama kali, rajulun, seorang laki-laki ya, orang yang tahu ya, yadri, rajulun yadri, seorang laki-laki yang tahu, yang alim, wa yadri anahu yadri, dan dia adalah tahu kalau dirinya adalah tahu. Orang alim dan menyadari kalau dirinya alim. Siapa itu? Ulama. Warasatul anbiya, para salafus salih. Ini namanya yadri wa yadri anahu yadri. Dia seorang alim dan dia tahu kalau dirinya alim. Maka kealimannya tetap akan disebar luaskan ke masyarakat. Kealimannya akan bermanfaat bagi umat. Itu yang pertama. Seorang
alim yang menyadari bahwa dirinya adalah alim. Dan yang kedua, rajulun yadri walam yadri anahu yadri. Orang alim tapi dia tidak tahu kalau dirinya alim. Siapa itu? Orang alim, orang yang tahu tapi tidak menyadari, tidak tahu kalau dirinya alim. Ya, jadi wong sing menengan ya. Maka sebagian ulama mengatakan anahu naim, dia adalah orang yang tidur. Maka bangunkanlah. Kita tempatnya kalau nggak ngerti bertanya pada orang yang seperti ini. Dia alim tapi tidak menampakkan kealimannya. Dia alim tapi belum bisa menyampaikan kepada orang lain karena faktor-faktor tertentu. Maka tugas kita menanya, membangunkan orang yang seperti itu, digali ya, potensi-potensi yang ada. Bisa jadi yang nomor 2 ini di kalangan kita banyak karena belum ditampakkan. Tentunya alim, tapi kita belum bisa menggali potensi dari mereka. Dan yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri annahu yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh atau orang yang tidak alim tapi dia menyadari kalau dirinya tidak alim. Baik tak kira-kira? Baik. Orang yang tidak tahu tapi menyadari kalau dirinya tidak tahu. Ini adalah talib. Talibul ilm, tulab ilmi. Orang yang bersemangat untuk mencari ilmu. Walaupun sudah tua, saya belum tahu bahasa Arab, saya mau belajar bahasa Arab. Saya itu ngerti, kalau saya nggak tahu bahasa Arab itu ngerti kan gitu. Lumayan toh, nggak ngerti tapi sadar kalau dirinya nggak ngerti, maka mesti semangat belajar. Mesti semangat belajar. Walaupun pakai fotokopi, diajar ya, karena sadar kan nggak tahu kan gitu. Karena kata sadar beli mahal, di samping ya lama. Karena kalau beli itu harus 4 jilid, nggak boleh beli 1 jilid. Kemarin saya tanyakan di Maktabah Islamiyah yang di Sukabumi lewat WA itu berapa? 600 ribu. Kalau dengan mau beli yang agak murah ada di Loha Putra, cetakan Semarang, cetakan Loha Putra, tafsir Ibnu Katsir mungkin kurang lebih 400 atau 350 4 jilid. Jilid itu ya punya 4 ya, nanti ditaruh di rumah. Jadi bagus ya. Tapi memang mau tahu itu harus betul-betul seperti itu. Dulu itu saya punya teman di pondok pada saat di Purworejo di sana itu. Ada teman itu belum bisa nulis Arab. Jadi huruf Arab itu dia nggak ngerti, nulis Arab belum ngerti, masukkan pondok oleh ayahnya. Lulusan SD negeri. Ngaji kitab-kitab besar kayak gini itu dia punya kitabnya. Bawahnya punya apa yang menjadi ucapannya kiainya ditulis pakai gedrik, pakai Latin ya. Itu saja. Kalau pulang ke kamar harus diulang, pulang ke kamar diulang. Tadi ngomong lagi, delok, oh tulisannya kayak gitu, bunyinya kayak gini. Lama-lama dalam jangka 1 tahun saya sudah jadi pandai, sekarang jadi kiai juga, masya Allah ya. Karena semangat, ya. Orang semangat belajar, masya Allah akan memberikan balasan daripada kesemangatan itu. Nah, yang keempat ini yang paling jelek, yaitu ini yang disifatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 13 ini. Rajulun la yadri wa la yadri anahu la yadri. Orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak tahu tapi tidak menyadari kalau dirinya tidak tahu. Itu banyak. Jadi orang yang tidak ngerti tapi tidak menyadari kalau dirinya tidak ngerti. Itu orang apa itu? Kan sulit kan? Jadi dia nggak ngerti, tapi nggak sadar, taunya ngerti dia, taunya ngerti, padahal nggak ngerti. Nah ini ketika Allah mengatakan berimanlah kalian sebagaimana orang-orang pada beriman, maka dia malah mengatakan apakah saya disuruh beriman kayak orang-orang bodoh? Padahal dia yang bodoh. Masa menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalifah, Khulafaur Rasyidin bodoh-bodoh? Ya. Bahkan mungkin menuduh Nabi Muhammad SAW bodoh. Ini Masya Allah, karena dia tidak menyadari.
Imam Ibnu Katsir menafsirkan ini yaqulu ta'ala wa idza qila lil munafiqin aminu. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lil munafiqin, apabila diucapkan, qila diucapkan lil munafiqin kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, imanlah kalian sebagaimana orang-orang itu beriman, kaimanin nasi billah, iman seperti orang-orang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan seperti orang-orang beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan seperti orang-orang beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada utusan Allah, wal ba'si, orang-orang beriman kepada ba's, hari ba's, dibangkitkannya seseorang dari kubur, ba'dal mauti, setelah mati, wal jannati, dan beriman dengan adanya surga, wan nari, dan beriman dengan adanya neraka, wa ghairi dzalika, bukan hanya itu saja tapi dan hal-hal yang lain, mimma akhbaro al-mu'minina bihi wa anhu, dari perkara yang Allah, yang Rasulnya mengabarkan pada orang-orang mukmin dengan hal tersebut, dan dari hal tersebut ayo beriman sebagaimana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, Rasulnya, beriman terhadap hari ba'as, beriman terhadap surga, beriman terhadap neraka, beriman terhadap hal-hal yang Allah memerintahkan pada orang-orang mukmin. Wa atiiullah, dan bukan hanya percaya saja tapi dan taatlah kalian Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan taatlah pada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasul beberapa rasul, kalau rasul satu rasul, ketika dipasang ar-rasul atau dipasang mudhaf ilaih rasulahu, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullah wa rasulahu, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya, fi imtisalil awamir wa tarkiz zawajir, dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika orang-orang diperintahkan seperti itu pada zaman Nabi ataupun pada zaman sahabat, zaman setelahnya, bahkan sampai zaman sekarang, imanlah sebagaimana orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada surga, kepada neraka, kepada hari ba'as, dan bukan hanya beriman saja, akan tetapi taatlah kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Allah taati, apa yang menjadi larangannya jauhi, sebagaimana orang-orang yang mengikuti pada Rasulullah SAW. Qalu, maka orang-orang munafik itu menjawab. Ini bisa orang-orang munafik pada zaman Rasul, bisa juga orang-orang munafik pada zaman sekarang. Anu minu kama amanas sufaha, apakah kami diperintah untuk beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Yanuna, orang-orang munafik ini menghendaki, la'anahullah, yang semoga Allah melaknatnya, ashab Rasulullah radhiyallahu anhum, yang dikehendaki, yang disebut dengan sufaha oleh orang munafik itu ternyata yang diinginkan adalah para sahabat, karena ini turunnya pada zaman itu. Jadi siapa Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya ketika disuruh beriman yang sesungguhnya, itu justru mereka menuduh orang yang membeliau kepada Nabi Muhammad ini adalah orang-orang bodoh. Gambarannya ketika Rasulullah Mi'raj, Abu Bakar langsung, saya beriman, walaupun lebih dari itu, kalau yang membawa itu Muhammad, saya akan beriman. Maka orang-orang munafik itu menuduh, itu orang-orang yang membeliau seperti itu adalah orang-orang bodoh. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Nah sekarang juga begitu.
ketika disuruh patuh terhadap aturan Allah, disuruh patuh terhadap aturan Rasulullah SAW, bahkan kadang-kadang mereka menganggap itu adalah orang-orang bodoh, orang yang mengikut begitu saja pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena sekarang itu sudah zaman modern, zaman kemajuan, harus dikoreksi, diteliti terlebih dahulu. Bahkan Al-Quran pun juga harus dikoreksi. Kalau Nabi Muhammad memanjangkan jenggot itu kan diarah. Kalau di Indonesia itu nggak pantun, nggak pantas, gitu ya. Budayanya sudah lain, begitu. Kalau perempuan-perempuan pada tutup aurat, pada pakai jilbab yang menutup aurat seluruh tubuh, itu adalah budaya orang Arab. Di sana itu jarang hujan, dari debu. Jadi debu itu berterbangan kemana-mana mengenai orang. Kalau di Indonesia itu sejuk, kondusif, banyak hujan, banyak hijau-hijauan. Jadi nggak pantas, pantasnya harus memperlihatkan kecantikannya itu, begitu. Nah, ini berarti persis seperti orang munafik pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan sahabat pun dituduh bodoh. Qala Abu Aliyah wa As-Sadi fi tafsirihi Imam Abu Aliyah dan Imam As-Sadi di dalam tafsirnya dengan syaratnya yang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan tidak hanya satu dari kalangan sahabat, dan juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rubaiyah, Ibnu Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan yang lain. Mereka mengatakan al-siru nahnu haula'i bimanzilatin wahidatin wa ala tariqatin wahidatin wa hum as-sufaha. Dia mengatakan al-siru, apakah kami akan dijadikan seperti orang-orang yang bimanzilatin wahidatin wa ala tariqatin wahidatin, dengan jalan yang satu, dengan Tuhan yang satu, harus bersatu, mengikuti kepada Muhammad. Itu namanya orang bodoh. Itu kata orang munafik. Sekarang itu bebas, mau pilih apa itu kan tergantung. Kok kita harus satu, harus mengikuti Muhammad, harus mengikuti ini. Orang yang mengajak pada persatuan adalah orang yang bodoh. Orang munafik seperti itu, karena dia keinginannya itu supaya umat Muhammad itu bercerai-berai, tidak bersatu. Jadi kalau ada orang yang bersatu itu dia tidak suka, tidak senang, sehingga dituduh sebagai orang yang bodoh. Wasufaha, kata asufaha adalah jam'u safihin, jamaknya lafal safih. Kalau kita pernah mendengar kata safih, ya, safih atau dalam bahasa Jawa itu sapeh. Sapeh itu ada dua. Ada orang yang mimik terus anak kecil mimik diberhentikan disapeh setelah umur 2 tahun atau 20 bulan. Tapi ada kata sapeh itu yang memubadirkan barang, ya. Nah, memubadirkan barang, uang mau dibakar, itu namanya safi, karena memubadirkan barang. Nah, safi itu asal katanya adalah, kalau diartikan secara harfiah maknanya bodoh. Maka orang yang memubadirkan barang itu adalah orang yang bodoh, kan gitu. Maka sekarang kalau ada orang bakar uang, dengan kalau lihat ada orang tiba-tiba di jalan uang beneran itu, bukan uang-uangan dibakar, kita dengan menganggapnya orang itu sehat atau gila atau bodoh. Bodoh ya, bodoh atau gila gitu. Bodoh atau gila, uang diberikan sesuatu saja bisa dibakar. Nah, sekarang banyak orang yang membakar uang itu ya, membakar uang, berikan sesuatu dibakar, berikan sesuatu dibakar. Ada apa coba? Jadi dia itu adalah buta huruf, ya. Uang dibakar, iya, uang dibakar. Nah itu enggak, itu dinikmati, ini kan di situ ditulis ya. Merokok membunuhmu, tetap saja dirokok karena buta huruf. Coba kalau dengan beli roti, bungkus roti itu ada tulisannya roti ini kalau dimakan kamu akan mati. Kira-kira dimakan ya?
Enggak tahu. Kenapa? Iya. Wong roti aja itu loh, mesti begini sore. Yang paling kapan? Gitu ya. Nah, itu loh. Tanggal kedaluarsanya kapan? Padahal kalau zaman dulu orang kampung nggak mengenal kedaluarsa, nggak mengenal itu makanan digoreng, kalau digodok kita kirim ke lemari kan, dengan gerobak dan di lemari kan itu kan baris masyarakat di godokan ini biar terkenalnya sego wadah, oke? Jadi sego diliwet tinggi esok, itu sarapan saya itu mampu silet-silet campur dengan sambal enak. Iku halal, orang toyek, nah anak ibu ya apa-apa. Gitu aja kalau sekarang nggak mau. Tapi justru yang ditulisi membunuhmu malah dimakan. Berarti menunjukkan tentang grup. Maka ketika pabrik rokoknya ditanya, Pak, jenengan itu kan punya pabrik rokok. Kenapa jenengan sama keluarganya kok nggak merokok? Ya saya nggak mau tuh, Jo. Wong membunuhmu kok aku merokok. Nanti saya walaupun kaya raya, kan umur saya pendek terus mati kan. Nggak bisa menikmati kekayaannya. Nah, tapi kan jenengan kan menjual rokok, itu kan berarti membunuh orang tuanya. Enggak, saya itu menjual rokok hanya kepada orang yang buta huruf saja. Orang yang bisa baca itu saya takut, nggak akan saya jual karena dia tetap nggak mau beli. Jadi mukanya sudah saya tulisi supaya orang yang bisa baca itu nggak beli kan gitu. Iya, seperti itu. Nah, makanya kalau masih membakar itu berarti dia adalah pastikanlah kalau dia adalah tidak bisa membaca. Insyaallah. Safi namanya ya. Kama anal hukama jamu hakim, supaha itu jamak taksir dari safi, seperti hukama adalah jamak taksir dari hakim. Ya. Kemudian ulama jamak taksir dari halim. Wasafi wa al-jahil ad-dhaif. Yang namanya safi itu adalah jahil. Jahil itu jahil, ya. Ad-dhaif lemah. Ad-dhaifur raqi lemah pemikirannya. Jadi mikirnya suwi. Ada istilah kalau orang yang jahil wad-dhaifur raqi itu seperti jerapah. Loh iya, terlalu panjang lehernya. Jadi dia keceprot paku sekarang itu seminggu kemudian baru merasakan sakit. Karena laporannya ke otak itu lama, panjang gitu ya. Itu namanya dhaifur raqi. Ya jadi kalau mikir terlalu lama dia enggak kelewat. Yang lain sudah sampai Jakarta saya mikir. Dhaifur raqi. Al-qalilil ma'rifah, sedikit pemahamannya. Biwadil masalih wal madhar, mempertimbangkan manfaat madarat itu lama. Jadi tidak punya ini manfaat, ayo. Ini madarat ditinggal, ayo. Tidak lama. Contoh umpamanya saya orang yang masih bergelut di riba namanya. Pertimbangannya lama. Iya. Lama, kesusu mati belum bisa mari celok riba. Ini namanya di Al-Quran disebut dengan dhaifur raqi qalilil ma'rifah biwadil masalih wal madhar. Begitu juga yang tadi memikir manfaat madarat sudah jelas itu masih dipikir cari aja manfaatnya. Padahal hal-hal yang tidak bisa diambil manfaatnya. Giliran urusan kebaikan juga pertimbangan lama. Iya, tidak mau jamaah subuh aja mulai kemudian pasal buka ya komat nanti rampung belum tani. Iya, itu karena apa? Qalilul ma'rifah, sedikit ilmunya, biwadil masalih wal madhar, untuk mempertimbangkan hal yang manfaat dan yang madhar. Walihada samallahu an-nisa wasibyan sufaha. Maka kadang-kadang Allah memberikan gelar kepada perempuan dan kepada anak-anak itu juga dengan sebutan sufaha. Tapi ya bukan berarti perempuan itu bodoh, dan anak-anak itu bodoh. Ini menunjukkan sedikit sedikit kurang kuat dalam pemikirannya. Dalam surat yang lain ya, dalam surat apa itu? Allah berfirman, An-Nisa ya, wala tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam.
kamu jangan memberikan harta-hartamu kepada as-sufaha. Yang dimaksud adalah anak-anak. Anak-anak, karena anak-anak itu masih sufaha, masih lemah pemikirannya. Jadi kalau kamu punya anak TK, punya anak TK, kemudian sekolah kok dikasih uang 100.000 itu nggak boleh, ya, nggak boleh, karena dia 100.000 dengan 1.000 ini dianggapnya sama. Mereka gitu untuk jajan, untuk mainan, rati susu ini mungkin gila, ya, uang anak TK, dia masih kecil, itu masih kecil. Qala amatul ulama tafsir hum an-nisa wasibyan. Yang disebut as-sufaha di sini mayoritas ahli tafsir mengatakan adalah anak-anak dan perempuan. Begitu juga perempuan itu jangan kasih kuasa penuh untuk mengatur keuangan, ya, rusak nanti ya. Jadi buajinya semuanya kasih tahu semua, terus ngatur mau gampang makan jalur sanu, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Yang memainkan harus laki-laki. Ya. Iya, karena al-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki yang mengatur. Nah, kok pinter istrinya daripada suaminya. Itu dia salah nikah. Ya. Salah nikah. Karena nikah itu harus sekufu. Sekufu itu sepadan. Minimal sepadan. Harusnya laki-lakinya yang lebih tinggi. Jadi kalau istrinya S1, suaminya harus S2. Ya minimal sama-sama S1. Jangan suaminya lulus SD, kemudian istrinya S1, payah gitu ya. Nggak boleh. Jadi nanti kekuasaan ada di anak istri. Jadi kata Rasulullah tunggu kehadirannya. Iya hancur. Karena kalau yang mengatur-atur itu perempuan itu hancur. Masya Allah. Mau butuh apa yang sekiranya manfaat, lah nanti dimonitoring oleh istri. Bahkan gajinya sudah dihitung sebelumnya. Ini kok nggak setor ini, mesinnya. Ini harus gaji sesuatu kan begitu, itu nggak boleh. Maka di sini Allah mengatakan balatuk sufaha amwalakum. Jangan diberikan sepenuhnya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memberi sesuai dengan kebutuhan, atau memang diberikan disedekahkan, itu menjadi sedekah. Tapi kalau diserahkan untuk mengelola itu nggak boleh. Wa qala Allah Subhanahu wa taala jawabahu fi hadhil mawatin kullaha faqal. Maka kemudian jawaban dari tadi, kalau orang munafik menuduh para sahabat adalah sufaha, ala innahum humus sufaha. Ingatlah bahwa mereka munafik itu adalah yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Fa'akidun wa hasri sufahihim. Allah menguatkan, bahkan yang membatasi yang sufah itu adalah mereka. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Yakni wa min tamami jahlihim anahum la ya'lamuna bihalihim fit dhalalah wal jahl. Karena orang munafik ini sempurna kebodohannya. Bodoh sempurna ini, ya. Sempurna kebodohannya. Itu bodoh apa? Sehingga dia tidak sadar. Orang juga sangat bodoh kan tidak sadar. Sadarnya tahu. Jadi PD-nya Masya Allah ya. PD-nya Masya Allah. Maka orang yang sangat PD tidak merasa takut, tidak merasa, itu mungkin karena sempurna kebodohannya. Di antaranya adalah layak lamuna bihalihim fit dhalalah. Tidak tahu kalau mereka berada di dalam kesesatan, tidak tahu kalau mereka di dalam kebodohan. Wa dzalika ardalahum wa abla fil ama wal buddi al huda. Dia lebih jauh, ya, lebih abla fil ama. Kebutaannya itu sangat dan jauh dari petunjuk. Itulah orang munafik. Jadi kalau sekarang ada orang diperintah untuk melakukan sebuah kebaikan, orang disuruh untuk melakukan sebuah kebaikan,
Nah ini pas sampai selesai jam 13 dan sudah jebel, desa sudah sampai situ, tinggal tunggu saya untuk masuk ke rumahnya. Maka dari itu nuwun sewu, mungkin saya juga belum bisa isyraq karena belum terbit ya, panjenengan tunggu isyraq dulu. Setelah isyraq nanti terus iman-iman sih karena umroh 3 kali. Tapi saya nggak dapat hari ini ya, sabar ya. Ya karena saya ditunggu, kurang lebihnya minta maaf. Semoga yang akan datang nanti bisa lebih leluasa. Kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.